morning, kembali lagi di Islami Tinda, masih membahas tentang tema bolehkah membuka aib pasangan demi keselamatan? Gimana jawabannya? Tadi sudah dengarkan tausiah dari guru-guru kita dan masih berlanjut lagi. Nah Ustaz Syam, mungkin bisa diceritakan zaman dahulu, pernah katanya ada wanita zaman itu cerita sama Rasulullah ya. Sebelumnya mohon maaf nih, menceritakan masalah dengan suaminya kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Boleh sedikit dikisahkan nih, mohon izin Ustaz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khawlah binti Tha'labah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari solusi. Ya Rasulullah, dahulu ketika aku masih muda, ketika aku bisa melahirkan anak yang banyak, suamiku sayang kepadaku ya Rasulullah. Namun setelah akhir-akhir ini aku berbuat masalah, kemudian kami berselisih dalam satu hal, maka ternyata suamiku ini mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin akan jatuh talak pada saat itu ya Rasulullah. Saya ingin tahu bagaimana hukumnya dengan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh suamimu si Aus bin As-Samit? Maka kata Khawlah, suamiku mengatakan dia menyamakan punggungku dengan punggung ibunya. Artinya kalau dalam bahasa sekarang zihar ya, dan ini adalah kalimat ketika seseorang menceraikan istrinya dengan menyamakan dengan ibunya pada saat itu di zaman baginda Nabi SAW. Maka apa itu zihar? Zihar adalah kalimat yang menyamakan seorang istri dengan orang yang tidak boleh dinikahi, ya, dengan orang yang tidak boleh dinikahi atau yang namanya orang yang menjadi mahram kita. Artinya dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. Ketika baginda Nabi SAW memberikan solusi, maka Nabi SAW mengatakan engkau tidak lagi sebagai status sebagai seorang istrinya Aus, maka engkau telah cerai secara otomatis karena engkau telah ditalak. Maka subhanallah, Khawlah mengatakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh suamiku itu tidak sengaja mengucapkannya. Dia mengucapkannya dalam keadaan emosi karena dia tidak berniat untuk menceraikanku. Dia masih sayang kepadaku. Namun baginda Nabi SAW mengatakan engkau tetaplah berpisah dengan suamimu karena begitulah hukumnya. Berkatalah Khawlah kepada baginda SAW, karena aku tidak mendapatkan solusi yang aku inginkan darimu, baiklah aku akan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khawlah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, masa enggak ada solusi lain gitu? Masa saya harus berpisah dengannya? Kalau saya berpisah dengannya, kalau anak-anakku ikut kepadanya, anak-anakku banyak ya Rasulullah. Anakku ikut dengannya, maka anakku akan disia-siakan. Kalau anak-anakku ikut denganku, maka anak-anakku akan kelaparan karena nafkah daripada suamiku. Tolonglah, jangan pisahkan kami. Ini mungkin belum pisah ya Rasulullah. Rasul mengatakan tetap pisah. Maka Khawlah pun pulang. Di dalam perjalanan dia meminta kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya pun dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah solusi dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ternyata zihar yang tadi dilakukan masih bisa untuk dipersatukan dengan cara apa? Ada denda daripada hukum agama kita. Yang pertama dengan cara memerdekakan budak. Kalau dia sudah memerdekakan budak, maka dia boleh kembali kepadamu, kata baginda Nabi SAW. Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaupun dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Maka setelah denda ini dijalankan, barulah boleh Aus dan Khawlah bersama kembali. Nah ini juga berlaku sampai saat ini. Maka subhanallah, ketika ada sesuatu yang terjadi, maka ada denda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tadi datang kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah pun memberikan solusi bukan karena emosi Rasulullah, bukan karena perasaan Rasulullah SAW, namun ternyata hukum itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan daripada curhatan kita. Hikmah apa yang bisa kita petik ketika kita memohon solusi daripada orang lain, ternyata solusi terbaik adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mengadu terbaik tempatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita mengalami penganiayaan lalu kita sembunyikan, tidak. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya sembari kita berusaha sebagai manusia, berikhtiar mencari jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluar terbaik yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan hukum negara, karena tidak boleh juga kita mendiamkan suatu kezaliman yang terjadi, suatu tindakan
tindak aniaya yang terjadi. Maka Khawlah pun pulang dengan tenang bersama kembali dengan Aus setelah melaksanakan yakni denda-denda yang telah ditetapkan dalam agama kita. Allah Ini Masya Allah ya, ta'ala. memang bicara masalah KDRT ini permasalahan dilematis. Zaman betul. sekarang ini bisa saja melapor kepada polisi dan suaminya ditangkap. Pada saat suaminya ditangkap, dia nggak bisa makan karena suaminya yang kerja. Ini aduh serba salah banget. Nah Ustadz Maulana kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih. Iya. Benarkah banyak pasangan yang salah menafsirkan nih? Kalau boleh dibilang itu banyak orang yang salah menafsirkan ayat katanya kalau istri itu boleh dipukul. Sebenarnya nggak kayak gitu. Ini tafsiran dari ayat ini sebenarnya seperti apa? Terus apa hubungannya tadi sama sapu dan sikat tadi yang mau dikasih ke saya? Ini jangan sampai Pilih jadi mana? terjadi ini. Pilih mana? Nggak mau saya nggak mau milih. Pilih mana? Nggak mau, ngapain sih? Pilih mana? Nggak mau, orang saya udah sikat gigi, saya udah nyapu juga tadi di rumah sebelum berangkat. Silakan Ustaz Maulana. Izin Mas Fadli pegangin. Izin Ustazah. Satu hal buat kita, saya harus minta digarisbawahi. Tidak dibenarkan laki-laki memukul istri. Dengan alasan apapun. Sekali lagi, titik. Makanya di siga taklik itu ketika orang setelah akad nikah, langsung baca siga taklik ada 4. Tidak boleh memukul, tidak boleh tidak menyapa, tidak boleh tidak menafkahi, dan tidak boleh tidak ada kabar. Kabarnya 2 tahun, nafkahnya 3 bulan, dan tidak menyapanya 6 bulan batasnya, dan tidak boleh memukul. Kapan 4 hal ini dilakukan, maka hati-hati, terancam rumah tangga, sudah jatuh talak 1. Hati-hati. Nah, apa hubungannya dengan sapu? Dengan siwak. Ini sebenarnya siwak. Harusnya siwak. Nggak bawa, tapi nggak bawa. Nggak apa-apa, ini kan udah Perumpamaan aja, perumpamaan. modern lagi dibilangnya tadi. Ini mohon izin. Kalaupun memukul, pakai kayu siwak. Hanya sebagai tanda bahwa wanita ini salah. Dan mukulnya bagaimana Ustadz? Yang pertama, tidak boleh menggunakan kayu. Apalagi pakai tangan, bogem. Hilangkan. Haram memukul, kan manusia itu ada 2 bagian. Kepala bagian pertama, bagian bawah. Atas dan bawah. Atas itu haram. Tidak dibenarkan sama sekali memukul atas. Mentok. Istrinya tinggian ceritanya. Jadi tidak dibenarkan. Jadi kalaupun harus memukul, hanya sekedar memberitahukan kalau dia salah. Ingat, jadi tidak ada bekas. Kira-kira ada bekasnya enggak? Enggak. Aduh sakit nih. Aduh enggak bohong. Enggak ada rasanya Ustadz. Dari cari, tidak boleh memukul di area yang bisa mematikan. Udah duduk aja. Ya Allah, tinggi banget dia. Nah, apalagi? Ingat, kalaupun harus dipukul dalam kondisi hanya untuk sekali lagi menginformasikan bahwa yang dilakukannya itu salah. Dan kalau dia sudah sadar dan sudah akui kesalahannya, kamu salah deh. Ya Allah, saya terus terang 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhum istri saya. Tidak pernah saya marah sama beliau, tidak pernah menghardiknya, apalagi memukulnya. Apalagi jikalau dia sudah berhenti, nuzuz, ada namanya nuzuz. Nuzuz itu adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya. Nuzuz. Ya, jikalau dia sudah taat, maka bolehlah. Jadi pemukulan yang dimaksud di sini hanya sekedar informasi. Maka Departemen Agama dalam hal ini kantor urusan agama langsung memasukkan di siga taklik, tidak boleh memukul. Sama sekali tidak boleh memukul. Nah, kalaupun ada, mohon maaf, terjadi percekcokan dan sebagainya, Betul. ada namanya mediasi. Betul. Untuk bisa mendamaikan. Iya, di Komnas dan Perempuan ada juga nih, Apa tuh? gunanya saksi. Itulah gunanya saksi di pernikahan yang 2 orang. Saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Itu sebenarnya adalah bagian daripada mediasi untuk mendamaikan. Masya Allah. Jadi bukan cuma sekali doang ya setelah Tidak dibenarkan saksi di akad memukul. nikah. Tidak dibenarkan. Iya. Terus udah gitu nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya ada sampai ribut-ribut, dia sebagai juga saksinya, sebagai mediasinya. Ih, Pernah jadi Masya saksi? Allah.
Belum, besok insya Allah rencananya bulan depan. Siapa? Ada sepupunya istri saya. Yang nanya. Oh ya Allah, tadi situ yang nanya. Maksudnya, Salah aja masih. aku kan cuma kita tanya, lanjut penasihat. gitu ya sama. Oh jamaah. Alhamdulillah. 1-0. Enggak apaan orang dia nanya. Kita lanjut nih. Ya Ustazah Nada, ini mohon izin nih. Iya, Mas Benarkah Fadli. ada doa nih yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Iya. Untuk dapat dibaca oleh suami dan juga istri ya. Iya. Agar dapat saling menjaga aib satu sama lain. Iya. Dan juga saling juga melengkapi kekurangan yang namanya dalam rumah tangga. Iya. Mohon izin doanya biar sama-sama kita bisa amalkan. Tafadhal Ustazah. Ya, baik, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian, pasangan suami istri atau siapapun yang menonton program ini, insya Allah rumah tangganya senantiasa rumah tangga yang dijaga. Amin. Rumah tangga yang insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu Amin, wa ya Ta'ala. Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah pasangan dengan yang lainnya bisa saling menutupi kekurangan dan bahkan bukan hanya fokus kepada kekurangan, lihatlah kelebihan. Karena kan rumah tangga itu kayak bangunan ya, kadang-kadang kita ngeliat kekurangan tapi banyak kok kelebihan-kelebihannya. Nah cuma terkadang dalam perjalanan rumah tangga ini yang namanya ya ujian-ujian lisan kita tiba-tiba mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak untuk menjaga, harusnya menjaga kekurangan pasangan tapi akhirnya kelepasan juga. Ada doanya karena memang doa ini adalah silahul mukmin. Senjata kita adalah berdoa kepada Allah. Apa sih doanya? Nah ini agak panjang tapi pelan-pelan insya Allah saya baca mudah-mudahan bisa ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udzu bi azamatika an ukhtala min tahti. Ini adalah doa yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maknanya? Kalau yang tadi mungkin kelewatan, boleh deh pakai bahasa Indonesia. Maknanya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon keselamatan kepadamu, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan aku memohon kepadamu, mohon ampunanmu, mohon keselamatan, keselamatan agamaku, keselamatan duniaku, keselamatan keluargaku, keselamatan hartaku. Dan tutupilah segala kekurangan-kekuranganku, bukan hanya bisa menutupi kekurangan-kekuranganku, bukan hanya saja menutupi aibku, tapi juga mudahkanlah lisanku ini bisa menutup aib orang lain. Kemudian yang selanjutnya, tenangkanlah hatiku. Karena kalau hati tenang insya Allah tidak akan mengumbar kalimat-kalimat yang buruk. Kalau hati kita tenang insya Allah akan damai, tentram, tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang zalim, kalimat yang menyakiti perasaan orang lain. Dan kalau hati tenang juga insya Allah tidak akan kita mau berani tega untuk mengumbar aib pasangan-pasangan kita. Tenangkanlah hatiku, jagalah bagaimana nih, jagalah depanku, jagalah samping kananku, jagalah samping kiriku, jagalah atas, jagalah bawah. Artinya kita semua berlindung kepada Allah dari segala macam sisi. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepan hari. Jadi makanya doa ini harus, meskipun ikhtiar kita tadi jaga diri, tutup aib pasangan, perbaiki diri, kita minta kepada Allah, itu juga yang paling utama. Karena yang bisa menggerakkan hati kita, yang bisa menggerakkan hati semua manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau sekira-kiranya nih pasangan kita lagi hatinya nggak enak, angkatlah tangan kita, panjatkan doa kepada Allah. Sambil kita meminta, ya Allah, semua hati hambamu ada pada genggamanmu. Oleh karenanya lunakkanlah hati pasanganku, lunakkanlah hatiku, yang insya Allah dengan kelunakan hatiku, lunaknya hati pasangan insya Allah bisa mengarungi rumah tangga yang sesuai Allah mau, rumah tangga sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW, agar kelak yang kita harapkan rumah tangga kita, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Nada. Ya Sama-sama. mudah-mudahan nanti dari teman-teman Islam Itu Indah, dari tim kreatifnya dan kawan-kawan ini nanti bisa menuliskan di sosial media Islam Itu Indah Iya, ya betul, doanya betul, ya. Supaya nanti bisa diamalkan oleh jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, ini saya ada pertanyaan lagi dari teman saya nih. Apa pertanyaannya? Tanya Sidik Apa? nih, Sidik namanya. Ini Ustadz, kalau suami nikah lagi tanpa izin istri boleh nggak? Terus
gara-gara nggak diizinin suaminya malah bongkar-bongkar aib istrinya katanya. Ini gimana? Kok bisa ketawa? Ketahuan sekali kalau itu pertanyaan dari Mas Fadli. Bener ini pertanyaannya dari Jual-jual jamaah. nama orang lagi, sidik lagi. Ini. Pasti itu kan. Ini Mas Fadli itu. Saya udah ganti Ustadz ini pertanyaannya mewakili jamaah buat Ustadz Maulana. Sekarang gini, Ustadz Maulana kapan mau nikah? Ini pertanyaan saya tuh baru supaya bisa menjadi pakaian bagi yang lain dan juga menutupi pakaian yang lain. Bagaimana Ustadz Maulana? Kapan? Inilah keles-kelesnya dia. Kalau kelas saya. Udah dikena dia. Apaan? Dia nyerang saya lagi. Enggak. Ya udah jamaah kita dengarkan jawabannya setelah satu ini aja deh. Kalau gitu deh Asik, tetap di Islam dijawab itu nih. indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali Terjawab ke nih. pertanyaan pertama aja ya. Apaan? Pertanyaan pertama aja ya. Ada Jangan tulisannya. pertanyaan kedua.